Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita segala macam nikmat. Hingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di Groove Channel. Oke, di sini kita akan membahas soal quality control senar groove. Kita akan memberikan database bagi teman-teman yang mungkin kebingungan cara mengetes senar dan juga mengecek diameter dan kekuatan senar. Nah, sebenarnya di sini itu cuma kita pakai alat-alat sederhana. Untuk mengetes diameter kita menggunakan jangka sorong digital. Ini minimum pengukuran ini bisa sampai 0,05 mm. Ini pakai digital supaya kita lebih mudah untuk membacanya. Kemudian untuk tes power, kita hanya menggunakan alat sederhana timbangan gantung seperti ini. Nanti kita akan tarik seberapa kuat sebuah senar itu. Cara mengukurnya, kita setiap satu senar akan kita ulangi 3 kali. Nanti kita ambil rata-ratanya, powernya nanti putus di angka berapa, di kekuatan berapa. Kita ketahui bahwa senar sangar itu memiliki 11 macam. Yang terkecil itu 0,10, kemudian yang tergede itu 0,33 ya. Dan ini bukan patokan cara mengukur senar yang benar, karena kita nggak punya alatnya, belum punya kita belum punya alat untuk mengetes senar yang simple dan safety. Dan teman-teman bisa lihat seperti biasanya saya tidak seperti ini. Biasanya los-losan, nggak pakai ini, karena sebelumnya saya mengetes senar itu dengan 18 lip, kira-kira kalau dikilokan itu 8 sekian kilo. Itu sampai di 6,6 kilo itu jebret, putus kan. Dan itu tekanan senarnya itu bisa melukai tangan. Jadi jari saya ada beberapa yang melecet. Kemudian untuk standar yang terkenal di dunia mancing, standar senar, standar pokoknya yang merekam rekor dan aturan standar internasional itu namanya IGFA. Itu sepengetahuan saya. Jadi IGFA itu singkatan dari apa tuh, kayak International Game Fishing Association. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di web ya, dicek aja IGFA itu apa. Yang sepeda yang saya tahu dia menjadi patokan standar. Kalau teman-teman pengen cari senar yang standar internasional itu gimana, itu yang dicari itu lips atau milimeternya, terus kemudian power jari joran, kekuatan reel, kemudian hasil tangkapan terbesar, teknik dan lain-lain ada di sana. Dan kita belum memiliki senar yang berstandar IGFA, tapi kita karena menjual sebuah barang, terutama untuk brand Groove, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis, karena kita nggak mau memberikan teman-teman harapan palsu. Kenapa harapan palsu? Ya gimana ya, karena kita sendiri kan tahu ada beberapa barang yang mereka hanya menjual gimmick, menjual spesifikasi, namun pada kenyataannya itu tidak seperti realita. Ya itu ya. Jadi nanti akan kita kasih gambaran standar senar, standar pengukuran senar berdasarkan standar IGFA berupa gambar ya. Nanti di video ada. Kalau nggak ada ya udah, nggak usah kalau nggak ada nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa. Ya, di sini kita hanya mengetes senar kita, senar groove yang seri sangar. Untuk senar-senar yang lain seperti Sogo dan juga Sembilang, next video ya. Ini sebagai patokan teman-teman aja, cara mengukur mungkin bisa dipraktekkan di rumah. Dan untuk cara menggunakan jangka sorong juga udah kita ajarkan di video yang udah kita upload sebelumnya. Jangan terlalu kenceng karena kita mengukur diameter luar. Kalau kita terlalu kenceng nanti kepenet kan jadi ketukuknya metu meneh ya.
Ini kita nanti akan satu persatu kita perlihatkan cara pengetesannya. Itu bisa dipercepat ya. Soalnya banyak 11 ses dan juga susah. Kalau kita ngukur dari yang paling kecil 0,10 itu susah ngukurnya. Wes, kita tes 0, ini 0,10 ketok toh. Ketok toh. 0,10. Ini akan kita coba ke depan. Nah, usahakan senar itu enggak terjepit. Nah, ini 0,10, 0,11. Nah, maksudnya tidak terjepit itu gimana? Dia masih bisa gerak ke atas. Nih, bisa gerak. Nih. Bisa gerak-gerak gini. Nah, toleransi ukuran senar yang ditulis itu kalau groove kita kasih standar toleransinya, kita tulis 0,10. Nanti kalau dites kadang bisa 0,11, kadang bisa 0,9, 0,8, itu toleransinya kita kasih 0,1 mm ya. Kayak gini. Ini 0,11. Kita geser dikit nanti bisa ke 0,10 lagi, di 0,10. Tuh 0,10 ya. Nah, kalau teman-teman ngetesnya terlalu kenceng, nanti bisa sampai 0 kok tuh. Ini kita namanya kita tekan. Bisa sampai 0,6, 0,5. Karena ini ditekan, dijepit, jadi kan diameternya berkurang. Itu ya. Ini tadi udah sah 0,10, kita ganti senar yang lain. Tadi kita udah tes senar dengan menggunakan jangka sorong digital. Sekarang kita masuk pengetesan power dari senar groove sangar. Yang saya baca-baca dari artikel bahwa pengetesan senar itu ada beberapa hal yang dinilai. Ada beberapa hal yang dinilai dari sebuah senar. Dan untuk diameter itu menjadi sesuatu yang tidak dinilai di sana, di standar luar negeri. Jadi di luar negeri sono yang saya ketahui itu mereka menggunakan standar lip. Jadi biasanya mereka cari di toko pancing itu, saya cari senar yang berapa lip. Nah, nanti rata-rata yang lipnya segini itu di diameter sekian. Tapi ketika kita masuk di negara kita, di Indonesia, kebanyakan cari
yang diameter ya, diameter. Nah itu masing-masing spot tentunya beda-beda. Kalau di Indonesia kan spotnya di Jawa khususnya di sekitar sinilah, sekitar Solo ini paling buat nyari ikan-ikan paling besar itu 6 jari. Buat mancing nila itu biasanya ada yang menggunakan senar yang tipis ya, tipis supaya tidak katanya mengganggu lah pergerakan dari ikan. Tapi itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Terus jadi kita tes saja powernya. Hal yang dinilai di sono di luar negeri itu yang pertama lip power, terus elongitas pemelaran dari sebuah senar, terus ketahanan dari abrasi, terus yang sisanya saya lupa. Yang jelas untuk pengetesan milimeter seperti yang di awal itu di luar sono nggak terlalu dipentingkan. Yang penting lipnya. Dan di sini untuk senar sangar kan ini senar groove. Ini di sini juga sebagai klarifikasi bahwasanya kalau kita bikin senar yang tahan keriting, kita kasih nama yang awalannya S. Kenapa begitu? Karena kita udah kehabisan nama untuk senar yang lain, jadi kita khususkan untuk senar yang tahan keriting aja. Oke. Kita tes dengan alat sederhana menggunakan ini namanya timbangan gantung digital. Ya, ini. Ini maksimal bisa menimbang sampai 49 kilo lah. Jadi untuk senar sangar sendiri yang paling besar ukurannya itu 0,33 mm itu tertera di speknya, di kelotoknya ini itu 18 lip. Nah, berarti kalau di kilo sekitar 8 sekian kilo. Nanti biar diedit lah videonya 1 lip berapa, kemudian 8 lip berapa, nanti diedit sebagus mungkin insya Allah. Oke, kita cek, dan apabila ternyata tidak sesuai lip, kita akan ganti speknya. Oke bro, kita akan berikan kepada teman-teman yang terbaik dan tidak ada rekayasa di antara kita. Kita jual berdasarkan spek yang kita tulis, kita nggak jual gimmick, kita nggak jual spesifikasi. Jadi yang kita tulis adalah hal yang bisa kita pertanggungjawabkan, meskipun itu bukan menjadi patokan. Ada kan namanya buatan manusia, itu pasti ada yang salah. Nah, yang paling sempurna adalah buatan Allah, dan untuk buatan manusia tidak ada yang sempurna. Tapi teman-teman juga jangan lupa istirahat, jangan kebanyakan mancing. Tubuh mempunyai hak untuk beristirahat. Jadi ciptaan Allah itu yang paling baik, tapi kita diperintahkan untuk istirahat supaya ciptaan Allah itu tetap kondisi fit. Nah, begitu pula dengan ciptaan manusia itu juga butuh istirahat. Jadi kalau pancing dilarang terus ya jebat bro. Udah skip.